Channel saya. Video yang saya unggah ini berkaitan dengan penugasan mata kuliah pengolahan sinyal digital. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Perdana dengan NIM 180554140, mahasiswa semester 4, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Oke, pertama-tama sering kan mendengar sinyal digital, teknologi digital, dan digital lainnya dewasa ini. Tapi sebenarnya apa sih sinyal digital itu? Sinyal digital adalah sinyal buatan teknologi yang terdiri dari gabungan urutan bilangan 0 dan 1. Selain sinyal digital, ada juga bentuk lain dari sinyal, yaitu sinyal analog yang lebih konvensional. Namun, sinyal ini perlahan-lahan ditinggalkan, karena dianggap lebih inferior dibandingkan sinyal digital. Berikut merupakan alasan mengapa sinyal digital lebih favorable. Yang pertama adalah mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi, serta dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Oke, tadi kan dikatakan bahwa salah satu faktor sinyal digital dipilih karena mudah diproses. Well, the argument must be, kenapa sinyal digital harus diproses dulu? Nah, ini ada jawabannya. Meningkatkan efisiensi pengiriman, meminimalisir derau atau gangguan, serta memilah intisari dari sinyal. Kita tahu bahwa sinyal membawa sebuah informasi. Nah, dalam proses pengirimannya, sinyal dapat terdegradasi atau bercampur satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, pengolahan juga berfungsi untuk memilah atau mengambil intisari dari sinyal. Salah satu metode pengolahan sinyal adalah filtrasi. Filtrasi adalah tujuan untuk menyaring atau mengambil bagian tertentu dari sinyal, sementara sisanya yang tidak dibutuhkan ditahan atau dilemahkan oleh perangkat yang bernama filter. Misalnya, frekuensi rendah dari sinyal informasi yang diambil, atau keterangan warna piksel yang hadir dalam gambar yang dipilih untuk mendeskripsikan dengan baik sebuah gambar. Terdapat dua jenis filter dalam pengolahan sinyal digital, yaitu filter IR dan filter FIR. Berikut merupakan ilustrasinya. Filter IR merupakan suatu sistem yang memiliki tanggapan atau responsif terhadap impuls satuan dengan panjang tak hingga. Sifat filter IR adalah ada umpan balik, ada kemungkinan tidak stabil, hingga sudut fase tidak linear. Adapun langkah-langkah perencanaan filter dimulai dari penetapan tipe filter, penetapan frekuensi cutoff, penetapan frekuensi sampling, hingga toleransi stop band. FIR filter atau Finite Impulse Response Filter. Filter FIR adalah salah satu sistem filter yang memiliki tanggapan atau responsif terhadap impuls satuan dengan panjang nilai terdefinisi. Karakteristik dari filter FIR adalah sebagai berikut: memiliki durasi finite, memiliki fase linear dan nilai n atau ordo harus ganjil, hingga tidak terdapat elemen feedback sebagai ilustrasi berikut. Nah, aplikasi desain filter yang akan saya gunakan dan akan saya review di sini terdapat dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Digital Filter Designer, merupakan aplikasi berbasis Android yang berbayar. Yang kedua adalah aplikasi FIR Filter Designer. Oke. FIR Filter Designer. Oke, aku akan coba untuk yang low pass filter di sini. Pertama-tama kita lihat bahwa aplikasi ini memiliki user interface yang sangat-sangat biasa dan tidak ada fancy sama sekali. Jadi aplikasi ini murni hanya untuk fungsionalitasnya. Nah, pada saat demo saya akan menggunakan low pass filter dengan spesifikasi sebagai berikut. Sample rate 20.000 Hz, pass band gain 1 dB, stop band gain min 60 dB, low band edge 5000 Hz, dan high band edge 7000 Hz. Tidak usah takut salah jika menggunakan aplikasi ini. Jika salah menggunakan aplikasi, maka akan muncul kotak dialog yang menunjukkan bahwa parameter yang kita gunakan salah. Klik design filter. Oke, di sini setelah selesai memplot, ada parameter-parameter yang tadi saya masukkan memiliki efek sebagai berikut. Parameter low band dan high band edge menentukan seberapa lebar transition band dari filter itu sendiri. Semakin sempit transition band, maka akan semakin baik respon dari suatu sistem dari high to low. Namun, konsekuensinya spesifikasi filternya harus jadi lebih baik. Parameter stop band gain mendeterminasikan berapa banyak pelemahan yang diberikan pada suatu sinyal yang hendak difiltrasi. Parameter sampling frekuensi, jika kita naikkan akan semakin lama kalkulasi filter aplikasi, karena semakin banyak sinyal yang disampling dalam satuan waktu. Parameter passband gain memanipulasi amplitude dari passband itu sendiri.
Selanjutnya saya akan coba yang band stop, yang high pass, mohon maaf, dengan parameter yang sama. Nah, pada high pass ini dia akan melewatkan atau menguatkan sinyal yang di atas 5000 Hz. Dapat dilihat seperti gambar plot berikut ini, dengan efek-efek atau efek yang sama seperti low pass filter. Parameter sampling sama seperti low pass dan band pass filter efeknya. Jika kita naikkan akan semakin lama kalkulasi filter aplikasi karena semakin banyak sinyal yang disampling dalam satuan waktu. Parameter low band dan high band edge menentukan seberapa lebar transition band dari filter itu sendiri. Kemudian saya akan coba band pass dengan spesifikasi yang kurang lebih sama, hanya ada ubahan di mid band low edge dan mid band high edge, di mana mid band low edge dan mid band high edge ini merupakan parameter yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena mid band low edge dan kawannya ini menentukan frekuensi berapakah yang dapat dilewati oleh filter. Di sini akan saya set 6000 dan 7000. Oke, desain filter. Nah, dapat dilihat di sini bahwa dari frekuensi 6000 hingga 7000 dia akan dilewatkan dengan baik, sementara frekuensi di bawahnya yang di bawah transition band dari sisi kiri dan sisi kanan akan dilemahkan. Oke. Hal yang sama juga terjadi pada band stop. Sabar, kalkulasi. Oke, sebentar. Oke, jadi begitu selesai kalkulasi akan plotnya sudah mulai diam ya. Begitu plotnya sudah diam ini bahwa kalkulasi telah selesai. Bedanya band stop dengan pass band ini seperti kebalikannya. Jadi pada saat band stop frekuensi yang tadi kita sudah set merupakan frekuensi yang tidak boleh lewat. Sekian merupakan review dari aplikasi Filter Designer. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi desain IR, yaitu Digital Filter Designer. Untuk user interface-nya kurang lebih sama seperti aplikasi sebelumnya, tidak ada yang fancy, tidak ada yang benar-benar spesial dalam aplikasi ini, murni hanya untuk fungsinya mendesain filter. Pada saat memasuki opsi filter settings, karena IR mengambil basis analog, jadi ada Chebyshev, Butterworth, dan kawan-kawan. Untuk kali ini saya akan mencoba filter Chebyshev low pass dengan parameter sebagai berikut. Oke, yang paling penting di sini adalah sebelum kita bisa plot, kita harus calculate coefficients dulu sesuai dengan prosedur yang telah diutarakan di slide, bahwa ada step by step dalam mendesain filter IR. Di kalkulasi koefisien ini terdapat parameter-parameter dan juga pole dan zero koefisien-koefisien lainnya yang berguna untuk perhitungan. Setelah plot, dapat kita lihat bahwa karakteristik filter Chebyshev low pass di mana di atas 5000 frekuensi cutoff dia akan dilemahkan dan ada ripple sama seperti khasnya Chebyshev. Kemudian kita gunakan Chebyshev high pass dengan parameter sama, calculate koefisiennya jangan lupa, dan plot frekuensi response. Oke, terdapat ripple sama seperti yang tadi, namun bedanya di 5000 kHz, 5 kHz ke atas frekuensi akan dikuatkan. Nah, bedanya aplikasi ini dengan aplikasi sebelumnya adalah terdapat plot respon fasa di sini ya. Oke, seperti ini plot respon fasanya. Di sini juga terdapat plot settings yang dapat kita kustomisasi setelah mendesain filter, berbeda dari aplikasi sebelumnya. Filter ripple menentukan amplitude dari frekuensi sebelum difilter atau dilemahkan. Parameter filter order digunakan untuk menentukan ordo. Semakin besar ordo, semakin lama waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk plotting. Parameter filter frekuensi atau cutoff frekuensi ini menentukan pada saat frekuensi berapa sinyal akan mulai dilemahkan atau dikuatkan. Parameter sampling frekuensi berfungsi untuk menentukan berapa banyak sinyal yang disampling per satuan waktu. Semakin besar parameter ini, maka kalkulasi plotting akan semakin lamban. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan filter Butterworth dengan parameter yang sama seperti yang tadi.
untuk memudahkan calculate coefficients, jangan lupa terdapat pole zero dan parameter-parameter lainnya yang sangat berguna. Plot frequency response. Di sini kita lihat bahwa ciri khas dari filter Butterworth dapat direpresentasi dengan baik oleh aplikasi, yaitu transition band yang naik secara gradual dan lembut serta tidak banyak ripple pada band pass. Oke, itu tadi high passnya. Sekarang kita coba low pass dari Butterworth. Oke, calculate coefficientnya jangan lupa. Plot frequency response. Seperti tadi juga, respon dari filter Butterworth dapat direpresentasikan dengan baik oleh aplikasi ini. Ini berikut plot phase response-nya. Kurang lebih seperti itu. Sekian review aplikasi dari Digital Filter Designer. Kita kembali ke PowerPoint. Komparasi kedua aplikasi. Digital Filter Designer merupakan aplikasi berbayar. Terdapat banyak pemilihan desain tipe filter karena IIR berbasis analog, user interface sederhana, dan variabilitas plot setting. FIR Filter Designer merupakan aplikasi gratis. Pemilihan tipe filter hanya low pass, high pass, band pass, dan band stop. User interface sederhana, variabilitas plot settings tidak seluas Digital Filter Designer. Kesimpulannya adalah pada akhirnya kita tidak dapat menentukan siapa yang lebih baik di antara kedua aplikasi ini karena kedua aplikasi bermain dalam segmen yang berbeda. Filter IR dispesialisasi oleh Digital Filter Designer, sementara filter FIR diaplikasikan dengan baik dan direpresentasikan dengan sangat baik oleh FIR Filter Designer. Sekian presentasi saya hari ini, semoga berguna untuk kalian semua. Terima kasih dan selamat malam.